Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan tindakan rompasif yang bertujuan agar tidak terjadinya kontraktur atau kekakuan pada sendi maupun otot bapak atau ibu. Nah, cara pertama yaitu di bagian leher. Di bagian leher kita bisa melakukan fleksi dan ekstensi. Fleksi itu bisa dilakukan dengan cara menempelkan dagu kepada dada. Contohnya itu seperti ini. Fleksi. Nah, ekstensinya dibalikan kepada posisi semula. Ekstensi. Fleksi, ekstensi. Selanjutnya yaitu fleksi lateral. Fleksi lateral itu adalah memiringkan kepala ke kanan dan ke kiri. Contohnya itu seperti ini. Miring ke kanan. Yang kedua yaitu di bagian bahu. Di bagian bahu bisa sama seperti tadi, fleksi dan ekstensi. Kita mulai dari fleksi. Fleksi itu adalah menaikkan tangan klien ke atas. Ini disebut dengan fleksi ke samping telinga. Lalu ekstensi itu dibalikkan kembali ke tempat semula. Ekstensi. Kita ulangi sekali lagi. Fleksi, ekstensi. Hiperekstensi. Hiperekstensi itu adalah kita bisa memiringkan badan klien atau tubuh klien. Contohnya seperti ini. Miringnya apa ya? Lalu kalau kita tidak bisa menahan bagian dari tubuh klien, kita bisa menggunakan bantal untuk menjadi penyangganya. Bantalnya bisa kita taruh di sini untuk menyangga tubuh klien. Sekarang kita lakukan tindakan hiperekstensi. Hiperekstensi itu dengan cara menarik tangan klien ke arah belakang sejauh mungkin dan keadaannya siku dalam keadaan lurus. Ini disebut dengan hiperekstensi. Kita kembalikan lagi. Kita ulang. Ini namanya hiperekstensi. Lalu setelah kita balikan tubuh. Cara selanjutnya yaitu dengan cara rotasi. Rotasi itu adalah memutar bagian tangan untuk ke dalam sama keluar. Contohnya seperti ini. Rotasi internal dan eksternal. Kita ke rotasi internal. 1. Jadi rotasi internal itu posisinya dari arah dalam keluar. Rotasi internal. Rotasi internal. Sedangkan kalau rotasi eksternal yaitu kebalikannya seperti rotasi internal tadi, yaitu keluar. Putar keluar tangan. Rotasi eksternal. Rotasi eksternal. Dan yang terakhir yaitu sirkumduksi. Sirkumduksi itu adalah memutar dengan satu arah putaran penuh. Contohnya yaitu sirkumduksi. Sirkumduksi. Selanjutnya yaitu di bagian bahu. Di bagian bahu itu cuma Selanjutnya yaitu di bagian siku. Di bagian siku cuma ada dua, yaitu fleksi dan ekstensi. Sama seperti tadi sebenarnya caranya, yaitu kalau di bagian siku kita tekuk tangan klien, lalu didekatkan ke arah bahu. Itu berarti fleksi. Fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Selanjutnya yaitu di bagian lengan bawah. Di bagian lengan bawah kita fokus di bagian tangan, ujung tangan, telapak tangan, kita bisa melakukan dua cara, yaitu supinasi dan pronasi. Supinasi itu adalah telapak tangannya menghadap ke atas, kalau pronasi itu telapak tangannya di bagian bawah. Contohnya sama aja seperti memutarkan, yaitu supinasi, pronasi, supinasi, pronasi, supinasi, pronasi. Jadi di bagian supinasi itu tangan telapaknya ada menghadap ke atas, sedangkan di bagian pronasi menghadap ke bawah. Cara selanjutnya itu kita fokus di bagian pergelangan tangan. Di pergelangan tangan yaitu ada fleksi, ekstensi, dan hiperekstensi. Saya akan menjelaskan tentang ketiga cara itu dulu ya. Yang pertama itu angkat tangan klien, yaitu kita mulai dari bagian fleksi. Fleksi itu adalah dibagi ke dalam fleksi, ekstensi, sedangkan ekstensi kembalikan ke atas seperti biasa. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Nah, cara hiperekstensi adalah hiperekstensi yaitu mendorong telapak tangan sampai paling pojok. Nah, ini yaitu disebut dengan hiperekstensi. Kembalikan ke semula, hiperekstensi, kembalikan ke semula, hiperekstensi. Langkah selanjutnya yaitu abduksi dan aduksi. Bisa kita lakukan dengan cara mengangkat tangan klien, lalu lakukan abduksi, aduksi, abduksi, 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 aduksi.
Nah, sekarang kita ke bagian jari-jari. Di bagian jari-jari ada fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Saya akan menjelaskan 3 cara itu dulu. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu fleksi itu seperti kita meninju, bentuk tinju itu namanya disebut fleksi. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Nah, sedangkan hiperekstensi, kita kan di sini fokusnya jari-jari. Jari-jari bisa ditegangkan ke atas sejauh mungkin. Itu disebut namanya hiperekstensi. Baik, sekarang kita coba angkat tangan klien, lalu bentuklah kepalan seperti tinju. Ini disebut namanya fleksi. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Sedangkan hiperekstensi itu adalah jari-jari digerakkan sejauh mungkin. Jari-jari, jangan lupa sampai dengan jempolnya digerakkan sejauh mungkin. Ini disebut hiperekstensi. Sekarang kita masih di bagian jari-jari, yaitu abduksi dan aduksi. Abduksi itu dengan cara merenggangkan jari, direnggangkan jari, sedangkan kalau abduksi jarinya dirapatkan lagi. Abduksi, aduksi, renggang, rapat. Sekarang kita coba ke pasiennya. Angkat tangan pasien. Lalu kalau pasiennya lemas atau tidak kuat, ini kita bisa dengan jari kita. Renggangkan dengan jari kita. Ini disebut abduksi. Abduksinya dirapatkan. Jadi abduksi, aduksi. Abduksi, aduksi. Baik. Sekarang masih di bagian jari, yaitu dengan cara latihan oposisi. Oposisi itu adalah mendekatkan ibu jari ke jari lainnya. Contohnya seperti ini. Seperti ini. Ini disebut oposisi. Sedangkan kalau di pasien, bisa kita bantu dengan menggunakan tangan kita. Oposisi, tempelkan ibu jari ke salah satu telunjuk. Bisa ke jari tengah, jari manis, dan kelingking. Nah, itu dilakukan berulang. Tempelkan satu ibu jari ke jari tangan lainnya secara berulang. Baik, sekarang kita fokus ke daerah bawah ya. Sekarang kita ke bagian paha. Di bagian paha sama seperti tadi, yang itu ada pertama fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Nah, dari ketiga cara itu, saya akan mencoba melakukan satu persatu dulu ya. Sekarang kita ingat, jangan lupa jaga privasi klien. Kita membuka di bagian yang ingin kita melakukan tindakan saja. Pertama itu di bagian paha. Ekstensi itu adalah mengangkat kaki. Fleksi ekstensi itu adalah mengangkat kaki. Paha itu sebagai kuncinya. Mengangkat kaki, ini disebut dengan fleksi. Sebisanya sampai sejauh mungkin. Fleksi, ekstensi. Ekstensi itu adalah merubah ke bagian awal seperti semula. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Nah, kita sudah melakukan fleksi dan ekstensi. Selanjutnya kita akan melakukan hiperekstensi. Hiperekstensi itu sama seperti tadi di bagian atas, yaitu yang cara pertama yaitu memiringkan tubuh klien ke arah sampingnya. Dibantu ya. Sesudah dimiringkan, sama seperti tadi, jika tidak bisa atau tidak ada orang, bisa dilakukan dengan penyangga. Ambil penyangga, contohnya yaitu bantal. Taruh untuk penyangga. Pasien bisa bersandar di penyangga tersebut. Lalu kita sama di bagian paha, yaitu hiperekstensi. Hiperekstensi itu adalah menarik bagian kaki klien ke arah belakang dengan cara tegak lurus. Seperti ini, hiperekstensi. Ini disebut dengan nama hiperekstensi. Kembalikan klien lagi, lalu bisa dilakukan lagi dengan cara ini, hiperekstensi. Lalu, sudah. Untuk melakukan tindakan selanjutnya, bisa kita membenarkan posisi klien lagi. Membenarkan dengan ambil penyangga, lalu kembalikan ke posisi. Lalu sekarang sudah ekstensi, fleksi, sama hiperekstensi, kita bisa abduksi dan aduksi, yaitu dengan cara
kaki diangkat, itu bisa dengan cara menjauhkan dan mendekatkan kaki ke tempat semula. Contohnya seperti ini. Menjauhkan, mendekatkan. Menjauhkan, mendekatkan. Menjauhkan, mendekatkan. Cara selanjutnya yaitu rotasi, pemutaran. Pemutaran sama, yaitu ada ke dalam dan keluar. Contohnya yaitu pasien diputar ke arah keluar. Keluar itu adalah 1, 2, 3. Jadi posisinya yaitu putar kaki klien ke arah luar. Sedangkan ke dalam itu kebalikannya. Putar kaki klien ke dalam putaran. Contohnya 1 ke dalam, 2, 3. Nah, itu adalah rotasi internal dan eksternal. Sekarang yaitu adalah langkah selanjutnya yaitu sirkumduksi. Sirkumduksi itu adalah memutar satu arah putaran penuh di bagian kaki. Contohnya 1 putar, lalu putar lagi, putar. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara putaran penuh. Sudah, di bagian di bagian paha sudah. Sekarang kita ke bagian fokus di bagian lutut. Langkah selanjutnya kita bisa ke bagian lutut. Lutut itu hanya ada fleksi dan ekstensi. Tangannya itu adalah mengacu pada lutut klien, lalu bisa angkat di lutut klien, ibaratnya itu dikunci. Contohnya fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Setelah di bagian lutut, kita sekarang ke bagian pergelangan kaki. Di bagian kaki yaitu bisa ada fleksi dorsal dan fleksi frontal. Fleksi dorsal itu adalah pergelangan kaki diangkat, jari-jarinya, ibu jari dan jari-jari lainnya bisa ke atas. Bisa kita miringkan sampai ke atas. Sedangkan kalau ke pelantar yaitu ibu jari dan jari-jari lainnya bisa ke bawah. Fleksi dorsal, fleksi plantar. Fleksi dorsal, fleksi plantar. Selanjutnya adalah inversi dan eversi. Itu bisa kita lakukan dengan cara memutar, fokusnya di bagian kaki, pergelangan, inversi, eversi. Inversi, eversi. Inversi, eversi. Dan yang terakhir di bagian jari-jari kaki. Di bagian jari-jari kaki, kita bisa melakukan fleksi, ekstensi, abduksi, dan aduksi. Contohnya itu fleksi dengan cara menekuk jari-jari ke bawah. Ini disebut dengan fleksi. Sedangkan mengembalikan ke posisi awal disebut ekstensi. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Abduksi, aduksi yaitu kita sama seperti tadi di jari, yaitu merenggangkan dan merapatkan kembali jari-jari kaki. Kalau tidak bisa, kita bisa memasukkan tangan kita untuk merenggangkan. Itu merenggangkan. Kalau sudah merenggangkan, kita rapatkan lagi. Atau bisa dengan cara kita buka satu-satu, dibuka satu-satu. Itu sama seperti kita merenggangkan. Baik, kita sudah melakukan di bagian dari atas sampai bawah. Itu jangan lupa dilakukan di bagian 2, yaitu kanan dan kiri. Sesudah kita melakukan tindakan, kita juga harus mempersiapkan atau mengembalikan, merapikan pasien. Sudah? Baik, saya sudah melakukan tindakan rom pasif. Tadi sudah saya jelaskan mulai dari atas sampai kepala, sudah selesai. Dan terima kasih dan selamat mencoba.